大家晚上好。好，祝大家安息了。感谢上帝，他给我们身体健康，有一个很好的机会可以学习圣经朗读。在约翰福音40节40章6节，耶和华对他说：“我就是道路真理生命，如果不是借着我，没有人能到父那里去。” Di Yohanes 14 ayat 6 ada berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." 所以我们来一起努力学习，一起加油。感谢主，阿门。学习的之前，我们请来小林姐妹开导。好，我们一起就开始祷告。我们的父，真的感谢你给我们机会参加今天的课程，感谢你保护我们，给我们健康的身体，求你的带领，所以我们可以明白你的话。奉耶稣的名，我们祷告，阿门。阿门。谢谢小林姐妹，学习的时间请吴牧师来带领。好，弟兄姐妹，晚上好，愿你们都平安喜乐啊。Amen。今天的日子，是什么日子？4月16。这一周或者前面的日子是什么日子？复活节。就是什么节？复活。过了。Pentecosta。不是，看belum。接下来的日子就是耶稣显现的日子。Jadi hari-hari di depan ini, dari seminggu ini adalah hari-hari di mana Yesus menyatakan dirinya sudah bangkit. Yesus 显明，耶稣显现，他是复活的耶稣，已经复活的耶稣 ，OK 吗？是吗？有多少天？你们知道吗？ Ada berapa hari Yesus menampakkan dirinya setelah dia bangkit dari antara orang mati? 40 hari. 40 hari enggak? Belum. Minggu depan. Berapa hari? Mau jawab siapa? 40 ya. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana hari-harinya di mana Yesus yang sudah mati bangkit dari antara orang mati, dia menunjukkan dirinya, dia menampakkan dirinya, dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya terutama dan kepada banyak orang. Aku nih loh sudah bangkit. Nah berapa hari dia menyatakan dirinya sudah bangkit? Ada yang masih ingat nggak? Siapa yang mau jawab? Masih ingat Pak Thomas? Ya, Pak Thomas. Jauh Tisung. 40 hari ya kalau nggak salah Musa. Ya, 40 hari. Jadi 40 hari ini sebulan lebih dia terus menunjukkan dirinya. Ini loh aku sudah bangkit. Pertama kepada siapa? Ada yang ingat enggak? Ibu Lihwa. Maria Magdalena. Pertama-tama orang yang lihat Yesus bangkit siapa? Maria Magdalena. Ya waktu dikubur itu. Tadi siapa yang jawab? Ibu Sisi. Magdalena. Maria Magdalena. Ya. Ibu Maria. Oke dah. Terakhir kepada siapa? Nah, kita tidak usah satu-satu. Terakhir siapa? Pertama
Maria Magdalena. Terakhir siapa? Thomas. Thomas Thomas ada. saya. Deborah bisa jawab. Terakhir sih. Muridnya yang Petrus. ke jalan Petrus. Emmaus. Or menunjukkan dirinya yang terakhir. Ada ditulis ke saya sesuai Alkitab ya. Sama Ada yang ingat nggak murid-muridnya siapa? ya. Ya, yang terakhir siapa? Muridnya yang mau Lucy. ke perjalanan Yang menjalaikan. Hah? Yang Yang katanya menjala ikan ya menunjukkan itu tangannya itu ya. muridnya kesekian ada berapa ya. Kemudian ada muridnya, ada 2 muridnya lagi jalan dan terusnya. Ada 1 orang disebut aku nih yang terakhir melihat Yesus yang sudah bangkit. Siapa mau jawab? Kalau enggak ya Mosi jawab dah. Paulus. Ya, Paulus. Oke ya. Jadi itu ada 1 kali 500 orang. Pernah 1 kali 500 orang sekali lihat Yesus bangkit. Jadi memang Yesus bangkit ini adalah fakta sejarah. 是历史上记载的耶稣复活，耶稣从死人中复活。Ini lebih tepat ya. Jadi secara teologi lebih bagus kita sebut bangkit dari antara orang mati, bukan bangkit dari kematian, tapi dari orang yang mati dia bangkit. Nah ini ya, dia sebagai orang mati dia bangkit. Jadi bukan bangkit dari kematian saja ya. Jadi ini yang bagus kalau kita lihat di pengakuan iman rasuli. 我们看在那个使徒信经 ya, 那个信仰告白. Jadi pernyataan iman kita 第3天从死人中复活. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Nah, itu ya. Jadi bukan dari kematian. Kalau dari kematian kita juga bisa lihat pahlawan apa bangkit lagi ya. Bangkit lagi dalam wujud siapa gitu ya. Wah, kita lihat ini Bung Karno bangkit lagi di dalam diri siapa gitu kan. Padahal itu dia orang matinya sudah mati, tapi semangatnya, jiwanya bisa bangkit. Nah, Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Oke ya. Nah, dalam menyatakan menunjukkan kepada murid-muridnya, 我们看这个经文呀，我们就是要看这个耶稣显明给他的门徒，他已经复活了。我们看在这个约翰福音，约翰福音 kita lihat di Injil Yohanes 20. Saya tidak tahu gereja saudara khotbah apa hari ini. Saya ikutin yang GKI, dia khotbah tentang Yesus menampakkan dirinya ya. Oke, saya share screen dulu. Share screen sebentar, share screen. Yohanes Fuin. Oke, sudah muncul? Belum. Belum. Ya. Ya. Sudah ya? Ya, 看到了. Oke, Wawan tolong baca. Oke, Musa. Wawan, silakan. Ya. Maka Wawan. kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, bagus sekali Wawan ya. Jadi Wawan ini rajin sekali deh ya. Dia bagus sekali ya. Dia bisa musuh ayat apa ayat mas nih. Nah, ya. Jadi terima kasih Wawan ya. Wawan semangat terus ya. Ya.
Wawan ikut terus. Saudara-saudara, dalam ayat ini ada pengajaran yang penting. 在这个经文里面有3样是很重要的，我们应该知道呀。我们应该看这个它的上下文。Ini ada 3 hal yang sangat penting di dalam Halo Umuse, belum kedengeran suaranya Umuse. Kayaknya Umuse punya sinyalnya jelek, susu. Keluar kayaknya Umusenya. Ketendang. Siapa yang tendang, ayo? Siapa yang tendang? Jakarta. Waduh. Jalan-jalan. Wawan yang tendang ya? Wawan. Jauh-jauh tendang lagi. Jakarta hujan, Jakarta. Jakarta lagi malam ini, sudah malam. Hujan ya? Enggak. Juga Bang hujan main Bangges. Oh, Memang pantas lah. sama aja nih, Pak Musa nakal nih. Pak Bu Musa nih, Diva, apa? Lebaran makan ketupat enggak? Biasa aku banyak loh, tetangga banyak kasih. Nah, kirim-kirim dong. Bang, ketupatnya banyak, sayurnya dikit. Saya malu bikin sayur, males kadang-kadang. Ketupatnya Kalau di banyak, tetangga di banyak. Singapura nggak ada yang jual ketupat kayaknya di Singapura. Nggak ada. Adanya belacan. Halo, tadi hilang ya? Ya Muse, Hilang tadi ya? gangguan cuaca. Jalan-jalan. Aduh, kok tiba-tiba bisa hilang ya? Kita lanjutkan ya. Share screen sudah belum? Belum ya? Belum. Tadi ya, tiba-tiba terlompat keluar ya. Iya, Internetnya kali ya. Jangan Saya lompat. share screen lagi ya. Nah, jadi ayat ini adalah ayat terpenting, harus kita ketahui bahwa menyangkut iman kita ya, menyangkut iman kita. Oke, yang kita lihat konteksnya. Oke. Ya. Nah, konteksnya ayat ini dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 itu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ini pertama. Jadi di dalam Kristen itu wanita dihargai ya. Jadi tidak ada perbedaan gender. Wanita itu kelas 2 ya. Tidak ada. Wanita sama laki itu sama ya, sama. Perannya aja beda ya. Nah, kemudian menunjukkan kepada Petrus dan Yohanes. Kemudian nah, mulai ayat 19, saudara-saudara, ayat 19, ketika hari sudah malam berkumpul murid-murid di satu tempat, bunyinya apa? Di satu tempat, pintu-pintunya kenapa? Ada yang masih ingat enggak? Terkunci. Pintu terkunci. Ya, pintu terkunci. Yesus bisa masuk. Pintunya terkunci, tertutup. Mengapa mereka demikian? Karena mereka dalam ketakutan. Ketakutan ya. Mereka sedang, guru sudah tidak ada, seperti anak ayam kehilangan induk ya. Jadi pintu terkunci, semua pintu kuan le ya, disebut dalam Chongwen ya, kuan le ya. Jadi semua ditutup dengan karena mereka sedang dalam ketakutan. Nah, Stres ya. Waktu semua di dalam, tiba-tiba Yesus hadir. Nah, saya kasih gambarnya.
Nah, ada lihat? Lihat. Nah, jadi 突然耶稣显现出来呀，在他们当中，耶稣来站着当中，jadi berdiri di tengah. Nggak ada orang lewat, tapi dia bisa di tengah. Kalau orang berkumpul, kalau kita mau lewatin kan, permisi ya, senggol-senggolan. Tapi Yesus tiba-tiba sudah ada di tengah-tengah. Jadi ini membuktikan bahwa Yesus yang sudah bangkit, tubuhnya mulia. Tubuhnya tidak terikat pada ruang dan waktu lagi. Kata身体是复活的身体，荣耀的身体。Oke. Nah, jadi di dalam ayat ini ada kata yang penting, yaitu kata pertama yang Yesus ucapkan kepada murid-murid. 首先第一句耶稣说对他的门徒说的话，你们知道吗？是什么？ kata apa yang Yesus ucapkan? Ya, damai sejahtera. Indonesianya begitu. Zhongwen ne? 平安。愿你们平安。 Oke, mau ya. Jadi sudah tahu 平安。那平安这个字很有名，这叫 shalom。所以 shalom itu 英文翻得很好。 damai sejahtera, bukan cuma damai, tapi damai sejahtera, shalom. Nah, kan ya, puji Tuhan, Presiden Indonesia selalu mengucapkan shalom, salam sejahtera, ya. Jadi damai sejahtera itu shalom. Nah, dalam bahasa Yunani itu disebut apa? Sama eiren. Eiren. Tulisannya begitu, E-I-R-E-N-E, Eirene. Jadi kalau lain dari itu salah tulisannya ya. Eiren, bacanya Airin, betul, Airin. Tapi tulisannya begitu, banyak orang bisa salah. Irene orang tua salah, Eiren, Shalom. Yang terisi iya, artinya sama, Eirin sama Shalom, Shalom sama Eirin. Shalom itu sejak ciuye, dalam perjanjian lama itu disebut Shalom. Dalam perjanjian baru disebut Eirin. Perjanjian lama bahasa apa? Sipolaiwan. Bahasa apa? Sipolaiwan? Ibrani. Perjanjian baru itu pakai Silawan. Apa? Silawan? Yunani. Nah, jadi itu ya, ada tulis di bawahnya Sinye, Jiuye. Jadi sama. Tapi Eirin itu kita tidak pernah ngomong. Ibu Liwa Eirin, tidak ada. Ibu Liwa Shalom, ada kan? Ibu Liwa Shalom, ya. Tacha Ping'an Shalom. Tapi ada tidak Eirin? Tidak ada. Eirin nama orang. Dia jadikan nama orang ya. Banyak Eirin nama orang. Ada tidak nama orang Shalom? Mestinya boleh juga. Namanya Shalom, ya. Nah, coba anak Pak Musa namanya apa? Shalom. Tidak ada. Eirin ada. Erin ada. Anak orang ada kasih nama Erin ada ya, tapi anak orang tidak ada nama Shalom, nggak ada. Nah, padahal sama artinya ya. Nah, jadi saudara-saudara, Erin dan Shalom sama-sama boleh diucapkan Erin ya, itu bahasa Yunani. Tapi orang tidak pakai Yunani, orang pakai yang Ibrani aslinya, Ibrani Shalom ya. Nanti Ping'an. Jadi Ping'an ini bukan cuma tenang, bukan cuma aman, tapi sejahtera. Kalau lu aman, tenang, tapi kelaparan, tidak ada makan, tidak ada perang, tidak apa, tapi tidak ada makanan, ya tidak aman juga. Jadi aman itu, tapi juga harus sejahtera, aman sentosa. Kalau ini aman sentosa, atau paling tepat damai sejahtera. Oke ya. Nah, jadi Yesus kata pertama dia kepada murid-muridnya, dia menunjukkan Shalom, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera. Nah, jadi dia memberikan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera ini maksudnya apa? Di dalam dia menyatakan dirinya, Yesus ketika menyatakan dirinya, dia sudah memberitahukan, dia mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Sekarang kamu beroleh damai sejahtera. Yang paling penting, Allah sudah
Yesus sudah mendamaikan Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Dengan matinya dan dengan bangkitnya. Jadi tersambunglah. Kembali lagi, itulah damai sejahtera. Ya. Jadi ini kunci sekali. Jadi Allah dengan manusia bisa berhubungan lagi. Yesus. Maka Yesus menyampaikan damai sejahtera. Jadi dia datang dan dia berkata. Nah, ini penting. Jadi kata siapa? Kata Yesus. Damai sejahtera ini. Bukan kata siapa-siapa. Ya. Tidak bisa kata orang lain. Jadi dia ada dan dia berkata. Ada cuncai, ada tauli. Jadi dia ada kehadirannya dan ada firman-Nya. Nah, ini damai sejahtera itu tiang. Yang pertama kita lihat ya. Nah, 我们看他的中文呀。耶稣又对他们说：“愿你们平安。” 那这个平安就是 shalom， 平安，第一个字。因为他跟门徒那个时候在惧怕、害怕中。Pada waktu itu murid-murid mengapa kunci? Mereka takut. Jadi kalau orang takut itu apa? Yang penting apa? Damai dulu. Dikasih tahu, oh aman kamu. Jadi Yesus tahu keadaan mereka. Begitulah orang berdosa. Di dalam ketakutan, di dalam kepanikan, di dalam keputusasaan, dan di dalam kematian. Yang paling penting apa? Damai. Maka Yesus memberikan damai. 人类在最当中就是惧怕，非常困难，非常烦恼。最重要是什么呢？得到平安。所以耶稣来了，耶稣就说平安，你们平安，愿你们平安。Jadi memberikan damai sejahtera. Nah, 什么呢？他就在说。 父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。Jadi maksudnya apa? Fu yang bagaimana Allah sudah mengutus aku, begitulah aku akan mengutus kamu. Nah, 第二个重要的就是差遣，差遣 ini mengutus. Allah sudah mengutus Yesus. Allah sudah mengirim Yesus. Allah Bapa sudah mengaruniakan yang tunggal. Mati di kayu salib supaya jangan binasa. Melainkan orang-orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah ini ya, 差遣的意思很重要. Nah jadi waktu dia memberikan anaknya, maka ada damai sejahtera. Nah sekarang kita sudah dapat damai dari Yesus. Nah Yesus mengutus kita ke dunia ini kepada siapa? Kepada segala bangsa. Nah, sudah banyak ayatnya ya. Matius 28 terutama. Dia mengutus kepada segala bahasa suku bangsa. Jadi, Inggris itu cross country and cross culture. Jadi, Hua Wenhua. Huamin, jadi apa namanya? Mengatasi, melampaui segala suku bangsa. Jadi tidak ada batasan lagi. Ya. Kalau dulu cuman orang Israel, orang Yahudi, tapi sekarang semua orang. Nah, jadi 差遣 penting nggak penting. Jadi di mana saja kita berada, kita adalah utusan Yesus. Karena kita sudah dapat damai sejahtera. Biar kita berikan damai sejahtera kepada orang lain. Jadi sebagai rasa syukur, kan entesin ya. Kita juga rasa apa? Sukacita, sila tesin. Maka kita kan Yesus sudah seperti murid-murid, seperti Maria, itu sudah tahu bangkit, tidak bisa diam. Kita syukur memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Nah ini 差遣ya, itu kata yang kedua. Nah soal baris ketiga ya, 说了这话 setelah mengatakan kata-kata ini, 就像他们吹一口气，就像他们吹一口气 maksudnya apa? Setelah ngomong damai sejahtera dan mengutus, bagaimana Tuhan mengutus aku, Allah aku mengutus kamu. Nah, Yesus di Indonesia menghembusi, meniup bahasa gampang, tiup, pus, ya, tiup apa? Satu napas, mengembus
dengan satu napas, push, gitu kan? Mengempusi murid-muridnya. Kenapa mengempusi? Dia berkata, Niman so sening, terima Roh Kudus. Nah, jadi tadi yang di depan kita sudah menggambarkan orang-orang dalam ketakutan dan kunci seperti orang mati. Orang takut itu seperti orang yang di dalam binasa. Orang mau binasa itu pasti ketakutan, ya. Nah, waktu orang mati, yang penting apa? Hidup. Bagaimana supaya hidup? Ya beroleh napas. Kalau orang lagi takut, panik, biasanya napasnya pendek. Ya, semakin takut semakin bahaya. Makanya waktu zaman COVID berapa waktu lalu, COVID tidak boleh takut. Tapi juga jangan berani mati, jangan main-main sama COVID. Tapi juga tidak boleh takut. Begitu takut, tambah imunnya tambah turun. Ya, jadi kita penting apa? Harus damai, bukan harus berani. Nah, manusia dalam dosa itulah yang penting dia dapat damai. Hanya Yesus yang bisa beri damai, ya. Nah, pada waktu itulah kita kekurangan napas, Yesus beri napas. Tapi napas yang diberikan, dia terima Roh Kudus. Nah, jadi saudara bisa lihat, orang yang terima Roh Kudus seperti terima napas kehidupan. Jadi orang yang ada Roh Kudus, dia akan dapat hidup yang baru. Orang yang ada Roh Kudus, dia akan hidup. Kelihatan ya, ayat ini bagus sekali. Ya. Nah, saudara-saudara ingat enggak? Kapan manusia terima napas? Baru dia hidup. Masih ingat enggak? Kapan Tuhan memberikan napas bisa hidup? Masih ingat enggak? Adam. Ya, pada waktu penciptaan bukan? Waktu Tuhan cipta binatang-binatang, dia tidak kasih napas. Langsung jadi burung langsung terbang, binatang langsung jalan. Tapi waktu ciptain manusia, dia bikin manusia, tapi manusia ada hidup-hidup. Kapan dia hidup? Pada waktu pada waktu Tuhan memberikan napas. Itu Kejadian 2 ya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Jadi ternyata manusia itu baru hidup kalau ada sesuatu yang keluar dari mulut Allah. Bus. Manusia hidup bukan dari roti saja, semua ada kaitan, sama ya. Jadi napas kehidupan baru manusia hidup. Jadi sekarang hidup baru, kita harus udah hembusan dari Yesus. Apa itu hembusan dari Yesus? Roh Kudus. Jadi siapa yang terima Roh Kudus? Yaitu orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang terima Yesus. Nah, jadi saudara-saudara, ayat ini bagus sekali, ayat ini ya. Singkat ini tapi sudah menjelaskan pengajaran yang bagus sekali ya. Jadi napas kehidupan Tuhan berikan, kita memperoleh hidup yang baru. 我们就得到新生命永生因为我们领受了生灵从哪里呢？ Yesus. Jadi dari mana Roh Kudus itu datangnya? Dari mana? Siapa yang bisa kasih Roh Kudus? Yesus. Jadi tidak ada orang yang bisa kasih Roh Kudus, termasuk pendeta ya. Saya juga tidak bisa kasih Roh Kudus. Saudara-saudara, buka hatimu, saya kasih Roh Kudus. Enggak bisa. Jadi saya seperti Yesus dong kalau begitu. Jadi saudara-saudara jangan percaya kalau ada orang mau, aku bisa kasih kalian sama Roh Kudus, buka hatimu. Saudara-saudara semua sekarang siap ya, 1, 2, 3. Saya pernah dengar ada ibadah begitu ya, pendeta ngomong, semua siap ya, 1, 2, 3 saya akan kasih Roh Kudus. Berarti dia lebih hebat dari Roh Kudus dong. Roh Kudus. Mana bisa, itu mulut lu, bukan mulut Tuhan. Kalau mulut Tuhan Yesus, dia bisa. Dia utus Roh Kudus karena dia akan ke surga, Roh Kudus turun. Ya. Nah, jadi saudara-saudara jangan percaya, ini ayat Alkitab jelas sekali. Siapa yang kasih Roh Kudus? Yesus. Jadi hanya Yesus. 就像他们吹一口气，说你们受圣灵， kamu terima Roh Kudus. Jadi kita terima Roh Kudus dari mana? Dari Yesus, tidak dari siapapun, tidak bisa. Karena Roh Kudus juga Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan Roh Kudus kepada kita ya.
Nah, saudara-saudara, ayat ini sangat jelas. Jadi saudara-saudara, saya harap saudara bisa mengerti mengenai ayat ini. 我希望大家可以更明白、更清楚关于圣经的真理、kebenaran Alkitab. 耶稣又对他们说：“愿你们平安地平安。” Ini paling penting 平安 ya. Nah, 父怎样差遣我，我也照样差遣你们。 Jadi Tuhan sudah mengutus aku ke dunia ini, sekarang aku mengutus kamu. Pergilah kamu ke seluruh bangsa. Dari Yerusalem, Yudea sampai ujung bumi. Nah, jadi kita harus terus ceritakan tentang Yesus yang sudah bangkit. Nah, tapi setelah dia utus itu, dia bukan kosong. Dia membekali kita dengan Roh Kudus. Cui ikou ci, memberikan hidup yang baru, yaitu ada Roh Kudus. Jadi orang yang percaya Yesus akan terima napas kehidupan, ya, itu hidup yang baru, ada Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi kalau orang yang sudah ada Roh Kudus, sudah terima Yesus, dia pasti tidak bisa diam, pasti dia mau cerita terus tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit. Misalnya saya ambil contoh aja, ada orang yang sudah berobat ke dokter misalnya, misalnya sakit ma aja ya, gampang. Wah, dokter itu bagus sekali loh. Sekali dia ngomong, dia suntik sekali obat, langsung sembuh sakit mahnya. Wah, enak sekali. Jadi dia sampai kemana-mana dia cerita, tidak ada yang suruh dia cerita, dia cerita. Oh, bagus sekali. Jadi semua orang yang dengar, oh ke dokter itu, ke dokter itu. Jadi dokter itu otomatis, dokter itu bayar dia ada promosi? Enggak. Tapi dia otomatis sudah dapatkan sesuatu, maka dia cerita. Atau misalnya makan lah. Oh, makan itu, makan pempek di Jalan Kartini itu enak sekali. Jadi kemana kalau mau makan pempek itu Jalan Kartini, pempek Kartini ya, ada ya Mosi ya, dekat rumah Mosi berarti. Nah, Betul, enak Musa. jadi di mana pempek atau mie celor di mana ya, atau siomay mana. Jadi pasti orang akan cerita, oh enak sekali loh, enak loh. Nah, jadi otomatis dia cerita. Nah, apalagi Yesus tentang kehidupan, hidup kekal, hidup baru. Jadi orang yang ada Roh Kudus yang sudah terima Yesus pasti tidak bisa diam. Oh, kamu harus percaya Yesus. Kamu harus percaya satu-satunya juru selamat. Pasti kamu hidup kekal ya. Nah, bukan pasti kamu kaya raya, pasti kamu sehat. Enggak. Hidup kekal dapat Roh Kudus. Ya. Nah, inilah ayat ini jadi memberitahukan kepada kita hal yang penting kebenaran Alkitab. Ya, jika 经文是教导我们上帝的话语，圣经的真理，我们就要照这个经文，这父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。Nah, kita diutus oleh Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh bumi, ya, jadikan semua bangsa muridku. Aku menjadikan kamu saksi dari Yerusalem, Samaria, Yudea, mana sampai ke ujung bumi. Ya, jadi kita adalah saksinya ya. Kita baca ayat ini biarlah mengingatkan kita setelah Yesus bangkit apa yang terjadi? Yesus yutui tamen suo, yen nimen ping an di. Fu zhen yang cai qian le wo, wo ye zhao yang cai qian ni men. Cai qian,说了这话，就像他们吹一口气，不是吹一口气，说你们受圣灵，圣灵。Jadi 3 hal, ya. Nah, 这个3样平安，平安，damai sejahtera. 英文翻得很好，呀。如果英文的 peace， damai. peace 指的 peace 有 sejahtera 的意思吗？呀，可能是有了呀。tapi 英文这个要2个字了，不能够 cuma damai sejahtera。另外的 aman sentosa， 就是 shalom， irin。那第2个字是差遣，差遣 sama mengutus atau mengirim atau mendelegasikan atau delegasi ya, pergi. Jadi 差遣 ini penting loh ya, seperti orang pergi bertanding itu membawa nama negara ya, membawa duta besar
diutus itu membawa nama bangsa. Fu cai qian le wo cai qian nimen. Jadi kita bawa nama Yesus. Jadi kalau orang sudah bawa nama Yesus tidak mungkin tembak orang. Anak buah sini dor ditembak ya. Pukul orang enggak ada. Pukul orang sampai geger otak begitu kan serem banget. Itu orang enggak mungkin orang yang ada Roh Kudus gitu ya. Saya heran juga loh ya akhir-akhir ini ya. Nah, saudara-saudara, ini cai ini kita mengutus ke tengah-tengah dunia memberitahukan damai sejahtera tadi. Nah, tapi Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Dia berikan Roh Kudus. Roh Kudus siapa yang beri? Yesus. Senling, ya. Itu senling. So, kalau yang beserta dengan kita sekarang siapa? Roh Kudus, ya. Senling, itu sangti iwamentong. Jadi Immanuel itu apa? Allah beserta kita. Apa tandanya Allah beserta? Ada Roh Kudus. Immanuel itu Roh Kudus. Ya, Yesus di mana? Yesus naik ke surga dong, betul enggak? Tapi dia akan datang lagi nanti. Jadi sekarang bersama kita siapa? Roh Kudus. Jadi tidak usah terima Roh Kudus. Sudah ada Roh Kudus kalau Yesus, kita ada percaya Yesus ya. Jadi tidak ada upacara penerimaan Roh Kudus, itu saya salah. Ini Yesus langsung. Begitu kita percaya Yesus, Yesus langsung berikan Roh Kudus. Nah, ini digambarkan dengan murid-muridnya terima Roh Kudus. Jika sangkezi, cai qian, senling. Ya, oke. Ah, jika平安，很多人家是用这个指的apa burung merpati. Burung merpati gambaran apa? 平安。Burung merpati juga gambaran dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu pasti damai sejahtera, memberikan damai sejahtera. Ya, ini ada kaitan ada gambarannya ya. Eiren, Shalom, itu peace. Ingwan itu peace. Tapi ini wen cui hao, damai sejahtera. Hao. Jadi kalau damai sejahtera, saudara-saudara semua damai sejahtera ngomongnya gimana bahasa Ibraninya? Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Ya. Kalau bahasa Arabnya apa? Assalamualaikum. Tapi kita pakai yang mana? Kita pakai Indonesia. Salam damai sejahtera. Ya. Shalom boleh shalom. Ya. Oke, berikutnya ada berapa? Oh, sudah habis. Haulah, ya. 我们再看印尼文一次. Minta satu orang tolong bacakan. Ibu Cecilia, coba baca ini Wen. Bu Sisil. Oh ya. Langsung cuma aja ya. Ya, silakan. Mana Ibu Cecilia? Mudah kan? Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang, aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, aman tuh ya, ini gambarannya ya, filmnya ada ya. Ini Erin Shalom. Nah, 现在中文呀，我们请摩西读一遍中文的。牧师，耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。” Ya, oke, now. Nah, 现在我们就写读这个中文的经文呀。Ibu Margaret 没有来呀，摩西，秀梅，陈秀梅， Ibu Liwa. Ada Ibu Nani Talib. Ya, Ibu Nani Talib, boleh tolong bacakan satu kali. Ya. Chai Yun. Ya. Hmm. Sorry.
gimana nih? 耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们收圣灵。” OK，谢谢呀。那还没有我们读这个经文有什么疑问先吗？ Ada pertanyaan enggak sebelum kita lanjutkan untuk baca satu orang satu kali? Ada pertanyaan? Jelas ya? Musa nanya dong, Musa. Ya, silakan. Itu pakai le sama liaunya bagaimana bedainnya? Sama. Sama. Jadi ada orang pakai le, ada pakai liao ya. Jadi fu zhen yang cai qian liao wo boleh. Tapi le ini lebih bahasa lebih apa namanya? Lebih official, lebih sepertinya lebih ini ya, apa ceritanya? Lebih baku gitu. Jadi liao itu lebih bahasa hari-hari liao ya. Tapi kalau dia liao jie, nah dia pakai ini, tapi artinya lain, dia harus baca liao. Liao jie, ini liao jie mah, kau mengerti tidak? Liao jie itu harus tulisannya sama le ini, tapi tidak boleh le jie, tidak boleh. Liao jie. Ya. Tapi kalau kalau yang le baca liao boleh, kalau liao baca le tidak boleh. Bisa gitu ya? Thomas, oke enggak? Ya. Oke, le. Jadi ni cepau le mah. Ni cepau liao mah boleh sama ya. Cepau liao. Liao tapi sekarang lebih banyak pakai le ya. Oke. Cepau le. Liao Pucing itu apa itu? Hah? Liao Pucing itu apa itu? Liao apa? Liao Pucing apa itu? Oh, liao puci. Ya. Liao puci, bukan liao pucing. Liao puci. Liao puci itu apa ya? Kagum ya? Hah? Dia kagum. Hebat sekali. Waduh, rasa hebat lah, rasa bangga. Luar biasa gitu ya. Luar biasa. Wah, liao puci, Chen liao puci ya. Sangat hebat. Jadi ada unsur hebat. Tapi bisa juga hebat apa? Semua liao puci. Juga ada orang ngomong. Ya, semua liao puci. Ada hebatnya apa? Liao puci itu rasa hebat, rasa kagum gitu, rasa yang lebih istimewa dari yang lain, dari umumnya. Liao puci. Jadi liao puci tidak bisa le puci, tidak bisa liao puci ya. Gitu. Oke. 吴牧师itu 愿你们平安，愿是什么意思啊？愿itu semoga. Jadi bisa juga semoga, berharap. Tapi yen di sini ini adalah satu yang Yesus katakan, tapi punya arti memberkati. Jadi artinya memberi, ada semacam unsur memberi. Ya. Semoga gitu ya, semoga. Dalam bahasa Indonesia semoga, jadi kadang-kadang seolah-olah belum terjadi ya. Kiranya, boleh Kiranya, ya. Kiranya. Jadi artinya memang kita berharap, tapi terlaksana gitu. Mudah-mudahan. Jadi misalnya Mosi undang saya, Mosi ke rumah makan, wah makanannya banyak. Yan Mosi cete sihuan ya, cete pau. Pasti pau lah ya. Nah, dia sudah begitu sedih. Nah, itu kira-kira yennya seperti itu. Jadi yennya bukan kosong. Ya. Yennya ada rasa, ada unsur berharap kamu kenyang, misalnya makan tadi. Tapi dia sudah ada, sudah tersedia semua, makan apa aja ada ya. Nah, gitu. Jadi kalau Yesus ngomong yen nimen ping'an, pasti sudah ada. Dia sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Sanggeli pa semua. Dia telan, maut ditelannya. Ya abisin. Betul enggak? Nah, Tun mie. Nah, jadi yen nimen ping'an itu sangat kuat artinya kalau diucapkan oleh Yesus. Artinya beserta ya. Hah? Apa? Apa Lima? Yen itu satu harapan, satu doa juga. Beserta ya, yen nimen beserta. Ya. 听清楚吗？
Yen nimen ping an, ya kan? Iya. Jadi mengharapkan Sejahtera kamu, menyertai. Semoga. semoga kamu damai sejahtera. Oh, Nah, semoga. jadi kan mereka dalam ketakutan. Betul enggak? Murid-murid kan dalam ruangan itu dikunci pintu ketakutan. Tapi begitu datang, yen nimen ping an. Betul enggak? Yen liang bisa juga ya. Hah? Yen Yen nimen. Lain. Yen liang. Yen yang lain lagi, ya. Yen yang itu memaafkan. Ya. Jadi yen nimen yen yang, ya boleh juga ada. Jadi yen di sini artinya mengharapkan. Nah, misalnya saya ngomong yen nimen ming pai, ya. Nah, saya udah jelaskan sudah apa ya, tapi tetap saya berharap kalian semua bisa memahami, mengerti begitu. Oke, gitu. Jadi ada satu harapan, tapi bukan harapan kosong, ya. Apa namanya? PHP ya, apa namanya, Mosi? Memberi harapan palsu. Bukan itu, ya. Jadi yen itu betul-betul harapan yang ada, nyata, konkret, ya. Oke. Musuh kalau itu musuh mau tanya. Apa? Ya, tanya aja. Ya. Cao yang itu meneladani bukan? Bukan. Sebagaimana, kalau Indonesia kita ngomong sebagaimana. Jadi fu cai qian le wo. Serupa. Oh Ya, cao yang bisa serupa, bisa. Zenyang. Seperti. Hah? Ini kan zenyang. Zenyang itu ya bagaimana. Oh, ya. Bagaimana Allah mengutus aku, maka aku juga sebagaimana mengutus kamu. Jadi seperti, ya. Cao yang sama. Cao gitu. yang sama. Cao, ya. Cao apa? Cao siang punya cao, ya. Cao pian. Cao pian. Cao yang. Jadi sesuai dengan Contoh. jadi orang potret itu juga gitu. Track potret kan. Jadi foto. Cao yang, ya. Jadi seperti, sama. Nah, itu cao. Jadi orang potret kan itu sama. Betul nggak? Betul. Nah, memang potret ada, saya bikin pas foto. Track orang potret. Keluarnya, kok keluarnya Mosi? Nah, aneh. Jadi kan, Mio Cao Yang lah ya. Jadi Cao Yang itu Cao Pian sama. Jadi yang di foto saya, keluar fotonya saya juga. Itu sama. Cao Yang jadi. Cao Pian, Cao. An Cao, seperti. 我们是 nanya dong. Ya, Susi. 我们是 kalau misalnya ini kan Alkitab ya, pakainya Cao Yang. Tapi kalau misalnya kita ngomong biasa, tapi kan boleh ya, misalnya ha Chen Yang, misalnya ya, Dui wo pu hao, wo ye Chen Yang, Dui ta pu hao, misalnya kayak gitu. Iya. Tapi tidak boleh ya? ajaran Alkitab tidak begitu ya. Hatui wapu hao, wo ye Cao Yang, Dui ta pu hao. Ini gigi ganti gigi, tidak boleh kita. Ya betul, tapi itu maksudnya Cao Yang-nya betul pakainya begitu. Bukan maksud saya gini. Kalau pakai Chen Yang dua-duanya boleh ya, maksudnya. Ha Chen Yang boleh. Boleh ya. Ha Chen Yang qifu wo, ha Chen Yang qifu wo. Ngerti kan? Wo ye Cao Yang qifu ta. Jadi Cao Yang bagaimana dia bully saya juga akan bully dia, misalnya gitu kan? Itu anak betul, kata-katanya sih betul. Ya. Hah? Itu anak dunia. Ya, tapi ajaran Alkitab tidak boleh, ya. Tidak boleh ya. Kita marah sekali kadang-kadang gitu ya, marah sekali ya. Tapi kita apa boleh buat ya? Itu musuh itu kalau iannya itu kan pakai hati bawahnya ya. Apa? Ian nimen. Oh iya. Tapi betul. ada iannya itu nggak pakai hati, nggak pakai sin. Itu artinya semoga juga. Bukan, enggak, bukan. Yen ini pakai hati itu semoga. Kalau yen itu yen lah itu asal ya, yen ya. Yen betul ya. Kalau ada yang ini kasih tahu saya ya kalau ada betul enggak? Yen lainnya itu asal mulanya. Asalnya awalnya, betul enggak? Iya. Yen ya. Yen lainnya itu asal. Lain arti itu. Ada hati baru jadi harapan. Kalau nggak ada hati, yen lai gitu ya. Yen lai, misalnya yen lai itu asalnya begitu. Ya, yennya lain.
差遣 mengutus ya tadi ya, mengutus. 差遣 ya. Oke, Hayumah. Atau ada tambahan apa? Mosi ada tambahan apa enggak? Yang Cenglau. Hah? Pak Thomas, Pak Thomas 你有什么补充吗？没有，牧师。 Ibu Nani, Cain, you mau 补充吗？ Ada tambahan apa? Ya, ini kalau mau yang tepatnya tadi Cao Yang, Musa. Ya. Cao Yang itu persis Cao itu persis sama gitu. Kalau Cem Yang begitu juga gitu. Oh iya, bagus. Nah itu yang saya taunya begitu. Han hao, jadi Chen Yang itu begitu, Cao Yang itu persis sama ya? Iya. Oke, betul. Sisi. Itu ya. Sisi. Jadi kalau memang ya Ibu Nani tadi jelaskan bagus sekali, saya baru teringat ini kalau di bahasa aslinya bahasa Yunani ya, Silawan, Tuhan Allah mengutus Yesus itu dia mengutus itu unik. Tidak ada utusan kedua, ketiga atau yang lain. Betul enggak? Utus Yesus satu-satunya. Tapi tapi Yesus mengutus kita mengikuti pola Allah mengutus dia. Sama seperti dia ya. Sama, tapi mengutusnya itu tidak sama otoritasnya, otoritas Allah. Nah, Yesus mengutus kita, gimana ngomongnya ya? Kita semua diutus kan? Sama. Jadi saya diutus oleh Yesus, Mosi diutus oleh Yesus, Pak Andreas diutus oleh Yesus. Sama ada? Sama. Banyak bisa kan? Bisa Yesus utus murid-muridnya, betul enggak? Ibu Lihwa, kita semua siapa ya? Diutus, Bu Deborah, diutus itu mengikuti pola bagaimana Allah mengutus Yesus. Tapi kita bisa sama dengan Yesus enggak? Enggak bisa sama. Kita tidak sampai mengorbankan nyawa, betul enggak? Mengorbankan diri, enggak. Cuma mengorban waktu aja paling. Korban perasaan paling ya. Jadi seperti saya pernah misalnya menginjilin orang, ada satu bapak-bapak, ini Yesus itu sih ya. 我没有时间，请你离开. sorry, gue nggak mau dengar. Bisa jadi begitu ya. Tapi sudah, nggak usah tersinggung, ya, nggak usah apa-apa. Kalau kita cerita sama sanak family cerita Yesus, cerita apa, orang nggak mau dengar ya sudah, ya. Tapi kita mesti cerita, nggak mesti bersaksi ya. Oke, Hayumah. Oke ya. Nah kalau gitu kita baca Yao Qing Ming Ai. Digilir panggil satu-satu, kecuali yang tadi Mosi sama siapa yang sudah tadi? Ibu Nani Jeme. Ibu Nani udah ya. Ibu Lihwa dulu lah, coba. Nanti Ming Ai ya, lanjutin ya. Panggil satu-satu ya. Oke, kan dia Jepang ini Ibu Lihwa, jadi panggil Ibu Lihwa dulu. Oke, Ibu Lihwa Cheng itu Ipian. 给耶稣又对他们说听到吗？耶稣又对他们说：“愿你们平安，父怎么样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，你们受圣灵，听到吗？还有说了这话。 说了这话，就像他们吹一口气，吹一口气，putus ya tadi ya? Ya putus. Wow, sinyal ini kayaknya. Baca ulang ya. Ya. 说愿你们平安。 父怎么样差遣了我，我也照样差遣你们。说了这话，就像他们吹一口气，说你们受圣灵，你们受圣灵。Ya, oke. Putus ya internet. Ya oke, halo lah. Bagus. 好，下一位请 Victoria 姐妹。碧华。好。
耶稣又对他们说：“愿你们平安。父这样差遣了我，我也照样差遣了你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。” Ya, oke. 下一位。好，下一位请 Herlina 姐妹。 Herlina oke enggak? Ibu Herlina bisa Ibu Herlina? Saya coba ya. Ya, silakan. 耶稣要对他们说：“愿你们平安。父神样差遣了我，我照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹口气，说：“你们说圣灵。” Ya, ini ada beberapa kata yang kurang tepat ya nadanya. Herlina, apa kode-kode nada sudah hafal belum? Kode-kode nada. Jadi ada nada 1, 2, 3, 4 kan? Nah, 1 misalnya di mana yang 1? Su ya, misalnya Yesu, Yesu, su. Kalau nada 2, su. Nada 3, su. Nada 4, su. Nah, ini mesti dilihat ya. Kalau garis lurus itu berarti nada 1, nada 2 gimana gambarnya? Dari kiri ke kanan, naik seret ya. Kalau nada 3 kayak bentuk V, turun, naik lagi. Nah, kalau nada 4 turun dari kiri atas ke bawah, shoot, turun seperti jatuh, luncur. Tui. Nah, misalnya tadi ya. Yo tui tamen suo. Nah, jadi kalau misalnya saudara-saudara ada yang belum terlalu hafal atau belum terlalu paham nada, kasih tahu di grup, tulis ya. Nanti saya bisa kirim, Mosi bisa kirim untuk pelajari nada. Mosi ada satu yang bagus videonya itu. Nanti bisa dikirim lagi. Mosi masih ada, simpen enggak Mosi? Yang mana Mosi? Yang orang kayak na, ada nyanyi-nyanyi itu. Nah. Saya seperti ada orang nyanyi, Pak Andras, iya mah, Pak Andras. Yang ada simpen kayak orang nyanyi gitu. Xin chào sư. Xin chào isa ya. Atau Pak Andras juga. Pokoknya Niman juga yo harus pu taisu jika nada-nada boleh tanya di grup ya. Nanti di grup bisa dikirim oleh Pak Musa atau Pak Andreas. Oke, lanjut. 好，下一位请 Margaret 姐妹。 Margaret Lee sekarang ya. Oke. Chin Lian. Dari Surabaya nih, jauh nih. Silakan. Buka dulu mic-nya. Ya. 耶稣要对他们说：“愿你们平安。父神样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们就一口气，说：“你们说圣灵。” Nah, iya. Bu Margaret, ada juga berapa huruf yang kurang tepat ya. Nah, jadi satu hal yang penting ya, sekalian semua yang lain juga ya. Nah, kita baca ping-in ya, kita bantuan ping-innya itu, pokoknya kita putar otak kita, di set, ini bukan bahasa Indonesia. Nah, jadi kita harus set, putar, ini Zhongwen, ping-in ya. Jadi misalnya tamen. Jadi itu tulisnya TA, kita tidak boleh baca tamen, tidak boleh. Jadi mesti ta. Jadi T itu ada ta, ya. Misalnya lagi, misal huruf apa tadi? Tadi apa lagi? Ta ya. Jadi memang di sini tulisnya TA.
Tapi bacanya tidak boleh ta, ya. Nah, ini kita harus set. Oh, ini Zhongwen, ya. Jadi tidak bisa dibaca secara Indonesia. Terus satu lagi misalnya tadi huruf apa ya? Cui. Nah, cui itu betul ya, cui ya. Tadi sudah betul cui. Ada huruf apa tadi ya? Naka Mosi sama Ibu Nani sama Ibu Lihua mungkin bantu ya kalau yang lain baca, bantu tolong lihatin. Oh, Qian. Qian cai Qian. Nah, jadi cai-nya itu ada h-nya, cai. Tapi sudah betul ya. Cao. Nah, cao ini tulisan cao ya. Ada h kan? Tapi kita justru h-nya tidak terbaca. Cao. Tidak boleh cao, tidak boleh jadi cao. Nah, itu. Nah, Ibu Margaret ya, Margaret Cinden, nanti coba perhatikan lagi ada berapa huruf tadi yang kita bacanya harus baca pin-in ya. Oke. Seperti Musa itu yang apa bisa dibedakan yang itu B sama P itu. Oh kalau ya. B bacanya P. Kalau ping kan bacanya jadi B gitu loh. Betul. B dan P, ping. Betul. Bukan baca ping an gitu. Nah, itu aja yang saya lihat semua. Ping. Oh, ping an tadi ya. Nah, tidak boleh ping ya. Yang paling sering orang salah itu ibu kota Tiongkok itu Beijing kan. Tulisnya Beijing kan, tapi orang sering baca Beijing. Kalau wartawan yang pinter, kalian perhatikan wartawan dari Beijing, dia pasti baca Beijing. Tapi banyak kali wartawan yang ngerti dari Beijing apa Beijing? Dia Beijing, B itu dibaca P, Beijing ya. Nah, itu kita tahulah wartawan berkualitas dia perhatikan loh. Saya sudah perhatikan ya wartawan Kompas dia pasti Beijing loh. Dia ada Beijing, nggak ada Beijing ya. Nah itu bagus Ibu Nani tadi jelaskan ya. Itu J itu ciu kan itu apa pinnya ciu kan. Nah, kalau J itu malah bacanya ciu gitu loh, C. Ciu siang tamen. Nah, bukan baca jiu gitu, bukan jiu. Oh, ciu ya. Nah, ini ya, ciu ya. Nanti yang siapa yang kan C itu. Apa? Kalau C malah bacanya J, kalau J malah bacanya C. Ya. Nah, itu siapa yang masih ragu-ragu misalnya hal ini ya, masih ada kurang jelas, boleh ditanyain ya, tanyain di grup atau langsung tanya ke saya juga boleh lah ya. Cuman pas minta maaf, akhir-akhir ini saya banyak sibuk ya, jadi kadang-kadang jawab ininya apa, WA-nya bisa terlambat banget jawabnya ya, sorry ya. Nah, tapi tidak apa-apa, silakan ya, jangan sungkan gitu. Tanya di grup bisa bagus, kalau saya tidak jawab, Pak Musa bisa jawab, Pak Andreas bisa bantu jawab, nanti Ibu Nani juga sekarang bisa bantu jawab ya. Oke, Sisi ya. Oke, lanjut. 好，下一位请苏珊娜姐妹。 Susiana, like. 耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。” Han hao ya. Nah, jadi boleh cara Ibu Susiana bagus. Jadi kita tidak usah cepat. Satu-satu kita perhatikan aja. Oh, ini nada apa? Tadi Ibu Susiana bacanya cai qian liao wo. Betul, boleh ya. Yang ditanya oleh Pak Thomas tadi ya. Liao sama le, boleh ini. Cai qian liao wo. Oke, tidak salah ya. Cai qian le wo juga boleh. Oke. Next. 好，下一位请 Thomas 弟兄。 Pak Thomas ya. 好，耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。”
OK， 很好。好，下一位请雷波拉姐妹。丽梅，耶稣又对他们说：“愿你们平安。父这样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。”有一个字我要请你注意，这差遣，遣ini mesti jelas 3. 差遣，coba. 差遣。Lalu 差遣, misalnya 差遣, 遣kadang-kadang artinya bisa salah. 劝勉 misalnya menasihati 劝勉ya. 差遣, coba. 丽梅。差遣, ada 3. 差遣。Ya, jadi jelas ya. 差遣. Oke, 下一位。好，下一位请露西姐妹。耶稣又对他们说：“愿你们平安。不怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。”是有一个字，差遣。比较听得不可以太重，差比较 enteng ya. Kalau 在 就是ya 差 coba 差遣ya 差 satu ya. Kalau 差 itu Ibu Nani ya, 差 ya. Oke, 下一位。好，下一位请杨迪姐妹。耶稣又对他们说：“愿你们平安。不怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。”很好，呀。Nanti 很进步啊。下一位请 Cecilia 姐妹。热华。耶稣又对他们说：“愿你们平安。父神怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了之后，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。” Wah, bagus Bu Cecilia. Tepuk tangan nih. 很好。Ya. 好。下一位请小林姐妹。小林。好。耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣了我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。” Ya, 很好。谢谢。好，下一位请汉弟兄。耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。”很好，ya. Nah, coba iseng-iseng saya mau bertanya ya. You, jika sama isi you, Pak Andreas. Juga. Ya, 很好 juga you ya.
Ini apa Deborah? Y ini apa? Juga. Iya, juga ya. Jadi ini juga ada juga ya. Iya. Artinya sama ya, juga. Oke. Ibu ini ya, Ibu Lucy, coba jawab. Ciu ini apa? Ciu. Kayaknya you itu yang you yang pertama tuh you sepertinya lagi deh Muse. Lalu ya. Lagi ya, betul. Juga, tapi juga bisa. Yesus bisa, lagi, ya. Sekali Tapi di lagi sini maksudnya ya. Yesus sekali lagi, Yesus juga, boleh sih. Lalu Ya, lagi ciu lebih juga. tepat ya, boleh. Tadi ciu apa, Ibu Lucy? Lalu, boleh dah. Ibu Nani apa kalau ciu? Udah ngomong begini terus lalu menghadap mereka. Soalnya Ya, bener ciu. lalu tuh. Lalu juga. Lalu ya. Ya, lalu. Atau maka juga boleh. Iya, betul. Ya, lalu siang terhadap mereka ya. Lalu atau maka. Ya oke. Oke, yang lain. Ming Ai belum baca ya kayaknya ya. Masih belum ya? Masih ingetin loh. Ming Ai sendiri belum baca. Yang ngatur ya. Ini mau tanya dulu ini Ming Ai, so ini apa artinya so? Menerima. Ya, oke. Sekarang Ming Ai baca. Sing Ming Ai sin tu ipian. 好的，谢谢你的。耶稣又对他们说：“愿你们平安。父这样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。” 很好，所以还没有读，虽然还没有读的。应该完了，全部好了。 OK， 好了，谢谢。所以这个我们就读这一个经文耶。如果写字就写这个3个字了，比较6个字呀。3G 平安、差遣、圣灵。Oke, emosi ya. Ini dikit ya. Yang kemarin kan banyak, jadi ini dikit aja. Oke, 谢谢大家，希望今天的经文能够加强我们的信心ya. Semoga ayat Alkitab hari ini menguatkan iman kita. Pak Thomas, yuk semua izin ada apa mau disampaikan? Ada? Nggak ada. Oke, sisi. Oke. Ayo semua, cita ada mah? Ada hal lain mau disampaikan? Ibu Lihua gimana? Ibu Lihua baru pulang dari Taiwan loh ternyata ya. Nggak bilang-bilang dari Taiwan loh. 很短的时间。呀，感谢主呀。感谢主。OK， 谢谢教会给主持人明爱。好，谢谢牧师，谢谢您，教和理解了我们上帝的话。现在我们要接受祷告，请方丽华姐妹来带领。好，我们一起来低头祷告。天父上帝，我们非常非常感谢你，你赐给我们美好的今晚，我们可以学习你的圣经节，你的真理。主啊，感谢你是活泼的主，阿门。救了我们，可以成为你的儿女。我们要学习你的话语，来成为别人的祝福，带领我们有坚强的心来荣耀赞美你。感谢主，开前吴牧师来教导我们，有爱心来教导我们，有同学们有这样努力的心来学习。主，你祝福我们每个人，也祝福的吴牧师有身体健康，有好的侍奉你。
谢谢主，我们交托我们的时间在主的手中，我们要休息的时间，我们要睡觉，求主带领我们的睡眠，给我们美好的睡眠，有身体健康来荣耀赞美你在早晨。谢主，奉耶稣基督的名，我们祈求祷告，阿门。阿门。